Selamat malam Ibu Natalina. Bagaimana kabar hari ini? Selamat malam, Ibu Heni. Kabar saya kabar baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Ya, saya juga baik Bu. Doakan semoga semakin sehat saya ya Bu ya. Oke, Bu. Oh ya Bu, pada malam ini sebentar lagi kita kan akan mengadakan pelaksanaan coaching dengan Ibu Yanti. Sebelum Ibu melakukan coaching di pra coaching hari ini, bisakah Ibu mendiskusikan beberapa hal yang boleh Ibu katakan dulu untuk sebelum pelaksanaan coaching diadakan. Oke, Bu. Boleh. Oke, seperti rubrik penilaian percakapan coaching yang sudah kita ketahui bahwa kita melakukan coaching ini dengan menggunakan alur Tirta, ya kan Bu? Yes, betul, Bu. Iya, alur Tirta ini pasti Ibu sudah tahu ya kan? Itu ada terdiri dari ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab yang harus Ibu gali dari coaching nantinya, ya kan Bu? Ya, betul, Ibu. Baiklah, pada saat ini juga saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya, Bu? Ya, baik, Ibu Heni. Adapun kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin mengembangkan kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga, menyampaikan pertanyaan berbobot dan juga sekaligus mendengar dengan rasa. Seperti itu, Bu. Oke, ya. Jadi ada di sini empat kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Baiklah, selanjutnya dari kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi pada hari ini, pada malam ini nanti? Ya, kompetensi yang secara spesifik yang mau ingin saya diobservasi adalah mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, mendengarkan dengan aktif dan mengerjakan pertanyaan dengan berbobot. Oke, sebelum memulai tahap coaching ini, saya ingin juga mengetahui indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu apakan di coaching ini apa gitu. Ya, Bu, saya ingin menemukan ide atau langkah-langkah dari penyelesaian permasalahan yang diajukan oleh Koci. Oke, bagus sekali Bu. Baiklah, uh, Ibu sudah bisa mulai sesi kali ini. Ibu saya persilahkan untuk melakukan coaching pada hari ini. Oke, silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu Heni. Saya langsung saja kepada Ibu Yanti Gultom. Ibu Yanti, apa kabar malam ini? Kabar baik, Bu. Bagaimana kabar Izin keluarganya sebentar, di Bu. sana? Izin Ya, sebentar, laptop saya mau lowet, Bu. Bentar ya, Bu. oke, kan Bu diisi dulu dayanya. Sambil-sambil ya Bu, Bu Yanti, sambil-sambil dengarkan saya. Eh, Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kita sapa-sapa dulu ya. Selamat malam, Bu. Selamat malam juga, Bu Natalina. Saya lanjutkan tadi, Bu. Kabar Ibu tadi, saya kabar baik. Ada keluarga Ibu. Apakah baik dan sehat juga? Sehat, Bu. Ya. Bagaimana dengan murid Ibu? Apakah baik-baik juga? Sejauh ini masih aman dan terkendali. Oh iya, Abang. Terima kasih. Sesuai dengan yang Ibu katakan kemarin, Ibu ada ya. Ibu mau menceritakan apa nih? Saya jadi kepo nih, Bu. Jadi gini, Bu. Saya bingung karena teman-teman saya mengunjuk saya untuk menjadi kepala sekolah, Bu.
teman-teman ibu menghunjuk ibu sebagai kepala sekolah. Seperti itu. Iya. Oh, ke itu kebingungan ibu ya. Baiklah Bu, sebelum kita mulai percakapan kita ini, apa tujuan dari percakapan coaching kita pada hari ini? Ibu kan apa dari saya? Eh, saya berharap Ibu bisa membantu saya menemukan solusi dari kebingungan yang saya alami, Bu. Baiklah Bu. Oke. Jadi tadi Ibu ingin menemukan solusi ataupun ide bagaimana mengakhiri kebingungan Ibu atas permintaan teman-teman Ibu di sekolah Ibu, di mana Ibu diminta dihunjuk agar menjadi kepala sekolah. Kalau boleh tahu, Ibu dihunjuk jadi kepala sekolah. Kepala sekolah di sekolah Ibu yang sekarang atau bagaimana cerita detailnya Ibu? Eh, Sebenarnya bukan di sekolah tempat saya bertugas, Bu, tapi ada salah satu SD di kecamatan kami yang kepala sekolahnya sudah pensiun. Sementara guru-guru yang ada di sana belum memenuhi syarat administrasi. Kita tahu bersama bahwa syarat administrasi untuk menjadi kepala sekolah itu kan, Bu, harus golongan 3C dan juga memiliki sertifikat pendidik. Jadi kalau saya memang udah punya itu, Bu, secara administrasi. Oh, dari segi administrasi seperti yang Ibu jelaskan tadi, sudah golongan 3C, sudah memiliki sertifikat pendidik. Ya, memang betul sekali. Memang dari situ saya perhatikan itu sudah layak lah menjadi seorang kepala sekolah. Dan kalau boleh tahu nih, Ibu, jadi di sekolah yang satu kecamatan Ibu ini, kenapa kepala sekolahnya kok bisa jadi tidak mau lagi jadi kepala sekolah? Oh iya, Bu. Saya lupa tadi menyampaikannya. Kepala sekolahnya udah pensiun, Bu. Oh, kepala sekolahnya pensiun, Ibu diminta oleh teman-teman Ibu untuk menggantikan kepala sekolah yang pensiun ini di situ. Oke, Iya. eh, Ibu bingung atas permintaan teman-teman Ibu itu ya. Kalau boleh tahu Bu, sejauh ini pemahaman Ibu syarat selain daripada administrasi tadi, kompetensi apa yang seharusnya dimiliki kepala sekolah menurut Ibu? Eh, Menurut saya, Bu, seorang kepala sekolah itu harus memiliki kompetensi yang baik di bidang yang pertama pedagogi, kedua kepribadian, ketiga sosial, keempat profesionalisme, Bu. Kemudian juga kalau menurut saya eh, seorang kepala sekolah itu harus bisa memanajemen waktunya dengan banyaknya nanti urusan-urusan atau rapat yang akan diikuti. Hal ini tentunya juga harus didukung oleh keluarga, Bu. Disitulah saya bingung, Bu. Sementara saya masih kurang percaya diri, Bu, untuk Oh, menjadi kepala seperti itu. sekolah. Oh, seperti itu dari yang saya dengarkan barusan, ada banyak kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh oleh kepala sekolah. Ibu sepertinya kurang percaya diri. Kalau boleh tahu lagi, Bu, eh, jika semuanya itu kompetensi kepala sekolah itu lengkap itu di level 10, di antara 1 sampai 10, Ibu berada di level berapa? Kalau saya merefleksikan diri, Bu, dalam keseharian saya masih berada di posisi 7, Bu. Posisi 7. Sebetulnya itu udah sangat bagus sekali loh, Bu. Eh, jadi Ibu Ibu berada sekarang di level 7. Berarti sedikit lagi dong, Bu. Sedikit lagi biar jadi 10. Ibu nggak peduli apa sama sekolah itu nanti kalau kepala sekolah yang lama pensiun, nggak ada kepala sekolahnya. Tidak ada pemimpin pembelajarannya di sana. Ibu nggak peduli nih ya.
sebenarnya bukan yang nggak peduli, Bu. Hanya saja saya kan merasa belum mampu untuk menjadi kepala sekolah. Kemudian juga saya takut keluarga saya atau suami saya nggak mendukung itu, Bu. Karena nanti dalam pembagian waktu, eh, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar yang harus diikuti oleh kepala sekolah, saya telat pulang ke rumah, saya takut, Bu, keluarga saya marah gitu. Oh, itu berarti sesungguhnya kalau tadi Ibu katakan keluarga Ibu atau suami Ibu akan merasa kurang nyaman dengan banyaknya waktu kerja di luar. Oke, kalau lagi Bu, nih, kompeten untuk mencapai kompetensi ideal yang Ibu sebutkan tadi itu semuanya, diantaranya adalah eh, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, bahkan juga persetujuan dari keluarga, persetujuan dari orang tua, ya. Eh, eh, untuk mencapai semuanya itu, Bu, apa yang bisa Ibu lakukan? Kekuatan apa atau apa langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai itu? Eh, Menurut saya untuk mencapai kompetensi ideal itu, Bu, saya harus mengikuti banyak pelatihan tentang kepala sekolah atau tentang kepemimpinan. Eh, Kemudian saya juga harus banyak bertanya atau sharing dengan kepala sekolah saya yang sekarang atau juga kepala sekolah yang sudah pensiun, Bu. Kemudian untuk eh, manajemen waktu dan juga dukungan dari keluarga, berarti saya harus berdiskusi dulu, Bu, dengan suami atau dengan keluarga. Oke, tadi saya dengarkan yang pertama-tama itu mengupgrade diri kita ya kan, menambah kapasitas diri kita. Kemudian sharing dengan kepala sekolah yang sekarang dan juga sharing dengan kepala sekolah yang sudah pensiun, artinya berkolaborasi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yang bisa saya tangkap itu adalah eh, me- meminta izin gitu ya, meminta izin dari suami, dari keluarga gitu, biar mampu memanajemen waktu Ibu, karena nanti sebagai kepala sekolah pasti akan lebih banyak rapat di luar gitu ya, Bu. Oke, bagus sekali, Bu, langkah-langkahnya. Saya harapkan dengan mengupdate diri Ibu, semakin semakin percaya dirilah Ibu untuk mau mau untuk menerima apa yang diusulkan, apa yang diinginkan oleh teman-teman Ibu itu. Oke, Bu, selain daripada kepala sekolah sekarang dan juga kepala sekolah yang sudah pensiun, adakah lagi yang bisa membantu Ibu untuk boleh mencapai langkah-langkah tersebut? Menurut saya, Bu, yang bisa mendukung atau membantu saya untuk mencapai langkah-langkah itu selain dari suami, eh, tentunya teman sejawat yang sudah memberikan usul supaya saya menjadi calon kepala sekolah, kemudian juga eh, orang tua dan mertua, dan juga melibatkan dinas pendidikan, saya rasa. Oke, berarti tadi saya dengarkan selain dari kepala sekolah sekarang dan kepala sekolah lama, juga rekan sejawat, kemudian dari staf dan juga staf dari dinas pendidikan, begitu ya. Bagus, kolaborasi yang sungguh epik, yang sungguh bagus sekali. Eh, Kalau tahu lagi, Bu, semua rencana Ibu itu sungguh baik. Kapan Ibu mulai melakukannya? Eh, Kalau untuk meningkatkan kompetensi itu, Bu, eh, saya rasa ini sedang berlangsung karena di CGP Angkatan 8 ini kan materinya sesuai dengan kepemimpinan ataupun kepala sekolah, yaitu materi coaching untuk supervisi akademik. Jadi
berarti saya harus lebih sungguh-sungguh untuk mengikuti ini. Kemudian kalau ada lagi pelatihan-pelatihan di luar CGP ini, saya akan mengupgrade diri. Untuk keluarga, besok saya akan mendiskusikannya dengan suami karena hari ini suami saya sudah sedang istirahat, Bu. Jadi saya tidak mungkin lagi untuk mengganggunya. Lebih baik saya rasa besok, Bu. Oke, bagus sekali, Bu. Sepertinya sudah terjawab nih kebingungan Ibu yang dari tadi itu. Sebetulnya Ibu tidak harus kurang percaya diri. Sebetulnya dari semua kompetensi itu sudah terjawab, sudah ada pada diri Ibu. Jadi alangkah baiknya kalau Ibu ya membulatkan tekad. Nah, di akhir sesi coaching kita ini, Bu, dari semua yang sudah kita bicarakan pada malam hari ini, apa kesimpulan yang Ibu buat, yang bisa Ibu tarik? Iya, Bu, terima kasih. Dari percakapan kita, saya merasa lega, Bu. Dan jawaban dari kebingungan saya sudah bisa terjawab. Dan saya sudah tidak sabaran lagi, Bu, untuk segera mendiskusikan dengan suami dan juga untuk sharing dengan kepala sekolah dan eh, guru yang sudah, kepala sekolah yang sudah pensiun. Wah, bagus sekali. Saya sangat berbangga sekali punya teman seperti Ibu Yanti yang langsung take action-nya bagus sekali. Dan saya, Bu, masih menunggu cerita dari Ibu lagi bagaimana kelanjutannya. Saya juga menunggu kabar baik, kapan lantiknya jadi kepala sekolah di sekolah di kecamatan Ibu itu. Baik, Bu, sepertinya sudah untuk malam hari ini. Sebelum kita akhiri, saya sapa dulu Ibu dengan salam Horas. Horas juga, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu Yanti. Oke, baik Ibu Natali. Baik, kita bisa lanjutkan percakapan kita pada pasca supervisi ini. Bu, saya melihat percakapan Ibu dengan Uci tadi sangat semangat ya Bu ya, sangat berantusias. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching dengan Ibu Yanti tadi? Perasaan saya sangat gembira sekali karena saya bisa mendengar teman saya yaitu Ibu Yanti yang mau berbagi dengan saya, di mana saat coaching tadi saya bisa mendengarkan Ibu itu bisa menemukan solusinya sendiri. Beliau bisa menemukan ide-ide bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Mantap Bu, saya juga melihat dan mendengar bagaimana Ibu bisa menggali apa yang ada dalam diri coaching yang Ibu coaching tadi. Selanjutnya, langkah-langkah apa yang Ibu ingin lakukan dalam hal untuk peningkatan kompetensi Ibu nantinya? Baik, Bu, adapun langkah-langkah yang selanjutnya saya lakukan adalah berlatih secara konsisten, berkesinambungan. Saya ingin mengupgrade diri saya. Ketika saya melakukan coaching ini, saya tidak membuat asumsi-asumsi atau penilaian-penilaian terlebih dahulu kepada coach saya. Jadi saya benar bebas dari penilaian atau penilaian tersendiri dari diri saya. Dan juga saya ingin fokus pada area yang ingin dikembangkan, fokus kepada coach dan mendengarkan secara aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke Bu. Oke, dari percakapan kita ini sebelum diakhiri, apa sih kesimpulan yang bisa Ibu utarakan dari kegiatan kita hari ini? Baik, Bu, kesimpulan yang bisa saya tarik adalah ketika kita melakukan supervisi ataupun coaching terhadap teman rekan sejawat kita ataupun kepada murid kita,
kita harus betul-betul hadir sepenuhnya. Kita harus betul-betul mendengarkan mereka juga. Dan ketika kita mendengarkan dengan betul-betul apa yang mereka katakan, dari situ akan terjadi, dari situ akan timbul pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali informasi-informasi dari coach kita atau dari murid kita. Sehingga apa yang kita inginkan, apa tujuan kita, yaitu menyelesaikan permasalahan kita atau bahkan mengembangkan diri kita, itu boleh terwujud, Bu. Seperti itu. Oke, Ibu, terima kasih atas cerita Ibu dalam kegiatan kita hari ini. Selamat malam, Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Ibu Heni. Bu, sebelum kita akhiri bersama-sama, yuk kita bersama-sama mengucapkan horas 3 kali. Horas, 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 horas. horas.